Shalom Bapak Ibu sekalian, salam damai dalam Kristus Yesus. Hal yang luar biasa sudah terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan ajar banyak hal di tahun 2020, 2021 pun kita percaya tangan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita belajar hari ini bagaimana kita senangkan Tuhan. Dengan berjalan bersama dengan Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Seperti apa? Khotbah hari ini, kata senangkan atau kata menyenangkan adalah di mana kata yang artinya menyenangkan itu adalah menekan perasaan kita atau kehendak kita supaya orang lain senang. Waktu saya dapat kata ini, senangkanku, saya katakan Tuhan, sulit aku untuk menyenangkan orang. Kalau senangkan Tuhan saya udah rajin begini, begitu, begini. Tapi Tuhan tidak. Aku mau kamu menyenangkan lebih lagi. Menekan perasaan kita, kehendak kita, keinginan kita supaya Tuhan senang. Waktu itu saya sulit untuk lakukan itu. Tapi Tuhan ajar saya. Saya bilang, Tuhan, kalau saya menyenangkan, itu hal yang sulit untuk saya lakukan. Itu pasti capek hati. Tapi Tuhan katakan, kamu bisa. Kamu mampu. Sampai saya bilang, bisa gak saya menyenangkanmu ya Tuhan? Bisa. Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Kita minta hati yang baru selalu, setiap hari. Berikan hati yang baru sama Tuhan. Dan Tuhan akan berikan hati yang baru kepada kita. Dia selalu ingin memberikan kepada kita hati yang baru. Firman Tuhan berkata di Yeskiel 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkanmu dari tubuhmu hati yang keras. Dan kepadamu akan kuberikan hati yang taat. Jadi bagaimana kita memperoleh hati yang baru, belajar untuk membuka hati kita untuk menerima anugerah Tuhan yang sesungguhnya, supaya kita memiliki hati yang benar-benar taat sama Tuhan. Tuhan mau kita memiliki hati yang taat. Untuk menyenangkan Tuhan, Tuhan mau kita memiliki hati yang taat. Kalau kita memiliki hati yang taat, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita? Kita selalu melihat salib Yesus berjalan. Pandemik ini boleh terjadi. Ya, ini semua dunia mengalami hal yang sama. Tetapi kita belajar untuk tetap berjalan dengan menyenangkan Tuhan menuju kemuliaan, yaitu salib Yesus. Gimana caranya supaya kita bisa berjalan menuju kemuliaannya Tuhan? Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat Mazmur 24 ayat 3-5. Dikatakan, siapa yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dia yang akan menerima berkat Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Seperti camping ya, seperti orang prajurit kalau pergi mau naik ke gunung itu, apa yang mereka bawa? Mereka harus bawa ransel, bawa persiapan. Apa kalian siap? Kita katakan hari ini, I'm ready Tuhan. I'm ready. Saya siap untuk naik ke gunungnya Tuhan. Apa yang kita bawa untuk kita naik ke atas gunungnya Tuhan? Perbekalan pastinya. Perbekalan apa yang kita harus siapkan? Pertama adalah teropong. Ya. Ibrani 4 ayat 13 dikatakan, dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia.
yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Biarlah di dalam ransel kehidupan kita, kita mengatakan bahwa Tuhan atau mata Tuhan itu melihat apa yang kita perbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Jadi di dalam ransel kehidupan kita, kita harus ada bahwa mata Tuhan itu melihat kehidupan kita. Yang kedua, apa yang harus kita siapkan di dalam ransel kehidupan kita? Yaitu roti dan air. Ya, rangsuman makanan, jangan sampai kita kehabisan atau kekurangan. Di Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya padaku tidak akan binasa lagi." Wow, di dalam kita mau naik ke gunungnya Tuhan, kita harus memakai yang namanya ransel kehidupan. Itu harus ada roti dan air. Roti dan air ini adalah Yesus sendiri. Yesuslah roti kehidupan, Yesuslah air kehidupan. Siapa makan, siapa minum, itu dia. Dalam ransel kehidupan kita untuk naik ke gunungnya Tuhan, jangan lupa bahwa kita harus mengatakan bahwa Yesus air dan roti kehidupan kita. Dalam kita naik ke dalam gunung Tuhan, kita tidak bisa memakai kekuatan kita tidak bisa memakai kepandaian kita tidak bisa memakai kemampuan kita. Tetapi dalam kita naik ke atas gunungnya Tuhan, kita harus memakai ransel kehidupan, yaitu kita tahu bahwa mata Tuhan itu melihat. Tidak ada yang tersembunyi di balik semuanya itu. Yesus itu adalah roti kehidupan dan air kehidupan. Yang ketiga, kita harus bawa senter, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita mau camping naik ke gunung Tuhan malam, ya kita mesti jalan ya. Harus ada senter. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Aku adalah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kita harus memiliki yang namanya Yesus adalah terang dunia. Di dalam kehidupan kita, bukan hanya roti kehidupan, tetapi kita harus memiliki Yesus terang hidup kita. Itu harus ada di dalam ransel kehidupan kita, supaya kita bisa naik ke atas gunungnya Tuhan. Yang keempat, ternyata kita udah bawa senter, jangan lupa bawa apa? Baterainya, betul. Ya, di Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa bagi Allah tidak ada yang mustahil? Tuhan Yesus mampu mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Dalam kondisi seperti ini, kita harus mempercayai bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau dia bisa memberi makan 5.000 orang zaman dulu, dia juga bisa memberi makan. Saya sangat bersyukur sekali, pertolongan Tuhan luar biasa. Saya selalu perhatiin tanaman bunga saya di depan. Begitu indah. Warnanya kok begitu pas. Sampai saya berpikir benar firman Tuhan berkata, lihat bunga di padang aku hiasi kok. Apalagi kamu. Hari ini pegang. Di dalam hidupmu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa mengerjakan, dia bisa melakukan, dia bisa membuat segala sesuatu itu tepat pada waktunya. Asal kita mau naik ke gunungnya Tuhan. Yang kelima, dalam kita naik ke gunungnya Tuhan, harus ada di dalam ransel kehidupan kita. Namanya itu adalah peta. Kenapa kita harus peta? Peta bawa. Ya, kita harus bawa peta. Kenapa kita harus bawa peta? Karena Tuhan itu tahu
Di mana kita berada Dia tahu. Yesus jadikan peta penjuru kehidupan kita. Yesus dijadikan yang namanya petunjuk arah kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dan kita bisa katakan, Yesus tahu di mana kita berada. Kita harus bawa peta. Apa peta kita? Peta kita adalah Yesus Kristus. Ternyata dalam ransel kehidupan yang harus kita bawa adalah P3K. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Supaya dalam perjalanan kita tidak terhambat, kita harus membawa namanya P3K. Kita harus percaya bahwa Yesus penyembuhku. Mungkin kita pada waktu kita naik ke gunungnya Tuhan, kita mau bawa sakit penyakit kita. Waduh, kita mesti bawa obat. Tetapi percaya Bapak Ibu, Yesus penyembuhku. Yesus menyembuhkanku. Itu harus ada di dalam ransel kehidupan kita. Kalau kita mau naik ke atas gunungnya Tuhan. Dan di dalam ransel kehidupan kita juga harus membawa yang namanya firman Tuhan. Firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya katakan seperti ini? Kita tidak bisa hidup di luar jalurnya Tuhan hari-hari ini. Kita harus minta anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Tetapi kita harus belajar kembali kepada jalannya Tuhan. Itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi makanan kita. Firman Tuhan yang menjadi pedoman kita. Kita harus membawa yang namanya pedang bermata dua. Firman Tuhan yang kita harus baca. Kita harus renungkan. Karena apa? Firman itu adalah Allah. Yang terakhir kita harus membawa kalender. Ya, di dalam ransel kehidupan kita. Apa itu kalender? Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini membuktikan bahwa apa? Yesus itu adalah Ia dan Ia. God is good. Ya, Bapak Ibu, jadi di dalam ransel kehidupan kita harus ada yang namanya Alkitab, namanya peta, namanya kalender, namanya batu baterai, yang namanya senter, yang namanya makanan, yang namanya teropong, supaya kita naik ke gunungnya Tuhan itu tidak ada kendala. Hari-hari kita belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan dengan sukacita, dengan mulut yang mengucap syukur, dengan hati yang berintegritas, hati yang benar-benar lebih dari jujur. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat harus sama. Dan yang terakhir, kita harus belajar untuk memiliki takut akan Tuhan. Gimana sih supaya kita bisa nih naik ke gunungnya Tuhan? Kita buka ya, Mazmur 37 ayat 1 sampai 10 dikatakan gini. Dari Daud, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Kita gak usah marah. Nah, kita harus jaga hati kita dalam segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Tuhan mau apa? Di ayat 3-5 dikatakan nih,
Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diam di negeri dan berlakulah setia, bergembiralah kepada Tuhan dan Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Bagaimana supaya Tuhan bisa bertindak dalam kehidupan kita? Kita harus belajar beberapa hal. Bagaimana kita supaya kita bisa jalan bersama dengan Tuhan? Kita harus percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan selalu setia. Saudara-saudaraku sekalian, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati, akan mewarisi negeri dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu coba ayat ini Bapak Ibu baca ulang-ulang lagi, ya. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Tuhan cari orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau memakai ransel kehidupannya diisi oleh yang namanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus itu terang dunia. Bila Yesus menyembuhkanku, itu harus ada dalam ransel kehidupan kita. Dan dengan memiliki hati yang rendah hati. Pada waktu kita memiliki hati yang rendah hati, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita? Percaya kita sama Tuhan. Karena Dia akan apa? Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yuk kita belajar. Kita mau melihat resep, ya. Resep melihat Allah bertindak dalam hidup kita. Apa sih resepnya supaya Allah bertindak dalam kehidupan kita? Satu, kita harus percaya. Ya. Percaya, kita harus beriman. Lakukan yang baik. Maka Tuhan mau kita bersih tangannya, suci hatinya, murni hatinya. Jangan tipu, jangan ngomong sumpah serapah. Itu lakukan yang baik. Dan yang ketiga dikatakan untuk mendapatkan resep melihat Allah bertindak dalam hidup kita, kita harus setia. Yang keempat, kita harus bergembira, bersuka cita karena Tuhan. Kita memiliki hati yang berserah kepada Tuhan. Pada waktu kita memiliki, kita tahu resep ini, apa respon hati kita? Tetap optimis dan nantikan Tuhan. Tuhan bertindak atas segala sesuatu dalam hidupmu. Nantikan Tuhan bertindak atas segala sesuatu dalam hidupmu. Kita tetap optimis untuk naik ke atas gunungnya Tuhan. Jangan stop, jangan balik ke belakang, jangan tunggu ngaso dulu. Tetapi kita tetap optimis. Nantikan Tuhan bertindak atas segala sesuatu dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita bisa tetap memiliki hati yang pikiran yang optimis, memiliki hati yang optimis? Ingat, kita selalu minta hati yang baru sama Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang di dalam Kristus? Jadi kalau kita di dalam Kristus, kita akan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagaimana kita memiliki yang baru itu? Kita belajar untuk menantikan Tuhan.
Satu ayat penutup yang saya akan bagikan adalah mereka menahan seorang bernama Simon Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di bahunya. Waduh, bayangin ya, salib itu di bahunya supaya dipikul sambil mengikuti Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang di depan, dia di belakang mengikuti Tuhan Yesus. Saya bayangkan kalau diri saya dikasih salib itu dan saya harus berjalan memikul salib itu dan mengikuti Tuhan Yesus. Saya merasa hal yang sama terjadi. Pasti Tuhan Yesus lihat ke belakang, dia lihat. Matanya memandang Simon Kirene dan Simon Kirene lakukan hal itu. Ada bagian yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita supaya kita bisa memikul salib Yesus. Pada waktu kita bisa memikul salib Yesus, kita berjalan membantu Tuhan Yesus dan mengikuti Yesus dengan salibnya itu, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa di bukit Golgota. Simon Kirene melihat kemuliaan yang luar biasa. Yesus yang dibentang salib dan tiba-tiba gelap gulita dan dia berteriak, Eli, Eli lama sabatani, Allahku jangan tinggalkan aku. Salib itu kemuliaan yang luar biasa. Berapa banyak kita tidak bisa lihat kemuliaan karena kita mau jadi penonton. Hari ini izinkan dirimu dan hidupku bukan jadi penonton, tapi kita ambil bagian untuk memikul salib Yesus supaya kita bisa lihat kemuliaannya. Pada saat kita lihat kemuliaan Tuhan, mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, kita sudah dibekali sama Tuhan. Ransel kehidupan kita harus ada. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah batu penjuru yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mata Tuhan di mana-mana. Mata Tuhan melihat. Bahkan God is good. Tuhan itu baik setiap hari. Firman Tuhan, Alkitab menjadi pedoman itu ada dalam kehidupan kita. Biar dari tahun ini kita tidak stop sampai di sini. Apapun yang menjadi masalahmu, belajar miliki ransel kehidupan kita. Kedua, kita belajar untuk yang namanya minta sama Tuhan, yaitu resep memiliki atau melihat Allah bertindak dalam kehidupan kita. Kita mau kita percaya terus, lakukan yang baik, setia, bergembira, dan miliki hati yang berserah. Dan tetap optimis, Tuhan akan bertindak segala sesuatu dalam hidupmu. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-harimu supaya kami bisa bijaksana, berjalan dengan sukacita, naik ke gunungnya Tuhan. Haleluya. Amin. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu menghitung hari-hari kami dengan rasa syukur kami kepadamu Tuhan.
Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami materaikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami, biar kami bijaksana dan mampu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami bisa berjalan bersama dengan sukacita yang dari Engkau ya Bapa. Bahkan kami Tuhan bisa melihat Tuhan tangan karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Ini hidup kami Bapa, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Haleluya, amin.